mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Walaupun tanpa bulan, malam cerah penuh bertaburan bintang gemintang. Para pekerja bangunan wihara sudah tidur di tenda masing-masing. Lampu tenda berkelap-kelip dihembus angin malam, bagaikan kunang-kunang dari kejauhan. Suasana sepi lengang. Bangunan candi atau stupa tampak angker dalam keremangan cahaya malam. Gunadarma dan Ki Umbul duduk di halaman wihara dekat patung singa. Sesaat lamanya mereka berdiam diri. Gunadarma tengadah ke langit, seolah-olah ingin bicara pada sesuatu yang gaib di atas sana. Ki Umbul mendesah berat. Aku heran lo Guna, walangan kok terus-terusan. Jan. Ki Umbul, kita tidak boleh menyerah karena rintangan. Perjalanan masih panjang, dan suatu saat kita akan sampai tujuan. Ada saja rintangannya. Kecelakaan, tembok wihara dibobol orang. Lah kamu sendiri sudah beberapa kali mau dibunuh sama orang. Korban sudah terlalu banyak, Guna. Wah, aku jadi ragu-ragu loh. Guna. Ini maksudku, apa mungkin pembangunan Kamulan Bumi Sambara ini bisa diselesaikan? Iya Ki Umbul. Menyelesaikan pembangunan wihara ini merupakan tugas suci bagiku. Jadi harus selesai. Harus rampung seluruhnya. Memang tugas suci harus selesai. Lah tapi kalau terus-terusan diganggu, ya pasti mereka akan mencari segala macam cara untuk menggagalkan pembangunan wihara suci ini. Ya maksudku itu loh Guna, orang-orang yang penuh rasa iri serta dengki itu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Nah, mereka pasti akan mencari segala macam cara untuk menggagalkan pembangunan wihara bumi Sambara. Dan kita juga tidak boleh kehilangan cara. Tidak boleh kehilangan semangat untuk menyelesaikan tugas suci ini, Ki Umbul. Kita juga tidak boleh menyerah. Biar saja suatu saat mereka akan sadar sendiri bahwa sikap dan perbuatannya tidak baik. Pokoknya apapun yang terjadi, kita akan jalan terus. Aku yakin Sang Buddha memberkati usaha kita ini. Mau kemana, Guna? Oh ya, aku mau lihat pekerja tua yang malang itu. Bagaimana keadaannya? Sepertinya sudah lebih baik sekarang ya. Walaupun masih terpincang-pincang, dia sudah bisa berjalan sendiri. Gunadarma melangkah ke arah tenda perkemahan para pekerja. Ki Umbul diam sejenak. Kemudian dia juga ikut berdiri dan mengiring di belakangnya. Bayangan mereka lenyap di balik tumpukan batu-batu kubus. Kita kembali ke rumah Pusudandai. 3 orang pembunuh bayaran duduk di lantai ruangan pendopo. Yang seorang berwajah bulat bertubuh gemuk. Temannya yang di sebelah berwajah lonjong dan rambutnya panjang hampir sampai pinggang. Sedangkan yang satu lagi bercambang lebat, sementara matanya buta sebelah. Mereka bertiga sedang mendengarkan pengarahan dari Pusudandai sehubungan dengan tugas yang akan mereka kerjakan malam itu juga. Ingat, tanpa jejak. Ini yang paling penting. Kalau ada yang sampai tertangkap, kalian tidak boleh menyeret-nyeret aku. Kalian tidak boleh menyebut-nyebut namaku. Kalian tidak boleh menghubung-hubungkan aku dengan peristiwa itu. Jangan katakan bahwa kalian adalah orang suruhan Pusudandai. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bagus. Sekarang kalian boleh pergi. Sekali lagi ingat, tanpa jejak. Ini sebagai panjar. Jika kalian kembali kemari dengan melaporkan hasil yang baik, artinya kalian tidak gagal menjalankan tugas. Baru akan aku genapi bayaran kalian. Baik. Terima kasih Tuan Busu. Ya,
Wah, bagaimana keadaanmu, Ki? Saya lihat kok sepertinya sudah agak lebih baik sekarang. Ramuan obat yang saya berikan tadi siang, apa sudah diminum, Pak? Ramuan itu sangat penting. Di samping juga obat luar harus dilengkapi dengan obat dalam. Oh ya, Pak, apa benar Bapak sudah bisa berjalan sendiri? Dia jarang ngomong, Guna. Hampir tidak pernah bicara. Seperti orang bisu. Kalau ditanya ya hanya begitu saja. Jawabannya hanya senyum-senyum, senyum-senyum. Senyumnya aneh lagi. Entahlah apa artinya. Sebentar, Pak. Boleh saya lihat lukanya? Ya, tampaknya sudah mulai kering. Iya. Mungkin beberapa hari lagi dia sudah bisa berjalan dengan lurus. Nah, apa? Mau apa, Ki? Guna, rupanya dia ingin minum. Itu, tolong ambilkan kendi di atas meja pendek itu. Nah, ini Ki, mau minum ya? Terima kasih. Oh, jadi bisa ngomong toh? Begitu kan lebih enak, Ki. Ya kan, Guna ya? Jadi bisa ditanya, bisa berhubungan dengan orang secara lebih baik. Mau kemana lagi kamu, Guna? Coba Ki Umbul temani dulu dia di sini. Aku mau melihat-lihat suasana di luar sebentar ya. Hati-hati. Oh ya, kalau perlu apa-apa ngomong saja ya, Ki ya. Jangan takut-takut, jangan sungkan. Kita ini kan teman, kita ini saudara. Kalau bisa pasti kita bantu. Orang hidup kan wajibnya tolong menolong toh. Ya kan, Ki? Setuju tidak? Senyum lagi. Ngomong loh, Ki, ngomong biar suasananya tambah meriah. Harus pakai omongan ini seperti bibir saya sampai monyong-monyong. Jangan senyum-senyum terus begitu. Malah lah kok senyum lagi toh. Ngomong. Ya sudahlah, biar sajalah. Lumayan dijawab dengan senyuman daripada dijawab dengan cemberut. Gunadarma melangkah perlahan-lahan di antara tumpukan batu-batu kubus dan batu-batu besar yang belum selesai dipahat menjadi arca. Dia menghampiri arca Buddha yang ukurannya sangat besar. Di belakang tampak tenda-tenda pekerja diwarnai cahaya lampu minyak taram-temaram yang dipasang di beberapa tempat. Gunadarma baru akan duduk di kaki arca Buddha ketika sebuah bayangan berkelebat hingga mulus di sampingnya. Belum lagi dia selesai terkejut, dua buah bayangan yang lain berlompatan di kiri kanannya. Aku tidak tahu siapa kalian. Apa maksud kalian? Tapi rasa-rasanya aku mendapat firasat bahwa kalian datang bukan untuk bermaksud bersahabat. Benar sekali. Kami tidak butuh bersahabat denganmu, Gunadarma. Kami tidak akan menjalin persahabatan dengan orang-orang Sailendra. Baiklah. Sekarang, apa maksud kalian? Gunadarma, kamu seorang ahli bangunan dari bangsa Sailendra. Kamu bermaksud mendirikan wihara Buddha di daerah kami. Daerah yang menjadi tempat tinggal orang-orang Sanjaya. Bagi kami, kesalahan itu sudah merupakan dosa beratmu. Kami tidak akan mengampuni siapapun yang berani menginjak-injak tanah tumpah darah kami. Dan kami datang kemari memang tidak untuk bicara. Tugas kami ialah memusnahkan seseorang yang menjadi kunci pembangunan wihara Buddha terkutuk ini. Dan orang itu adalah kamu, Gunadarma. Iya! Gunadarma membuang tubuhnya ke samping kiri kanan begitu serangan bertubi-tubi datang.
Terjadilah pertarungan yang cukup seru. Selama beberapa jurus, Gunadarma hanya bersifat mempertahankan diri saja. Sedangkan 3 orang penyerangnya tampaknya sudah tidak sabar lagi untuk membinasakannya. Pembunuh bayaran berwajah bulat kembali menggebrak dengan pedang pendeknya. Disusul pembunuh bayaran bertubuh jangkung dengan tombaknya. Kemudian dibarengi serangan bertubi-tubi dari pendekar pembunuh bayaran bermata sebelah yang bersenjatakan sebuah keris panjang berlekuk. Mendadak salah seorang melemparkan tombaknya. Mata tombak berkilat-kilat dan suaranya mendesing-desing. Gunadarma kembali melompat ke samping. Saat berikutnya, laki-laki bercambang dan berkumis lebat terjengkang sambil mengerang. Pembunuh bayaran bermata sebelah itu mencabut mata tombak yang sudah melubangi perutnya, lalu membekap luka yang mengucurkan darah dengan telapak tangannya. Mendadak sebuah bayangan yang lain berkelebat ringan di udara. Dalam waktu singkat, bayangan itu ikut menggebrak. Bukan Gunadarma yang menjadi sasaran, melainkan 2 pembunuh bayaran yang lain. Gunadarma sampai melongo keheranan melihat kecepatan gerak bayangan misterius itu. Pertarungan akhirnya berlangsung singkat. Hanya beberapa gebrakan, 2 orang pembunuh bayaran itu pun terjengkang roboh. Mereka buru-buru bangun dan mengambil langkah 1000. Lari! Ayo cepat lari! Belum sampai Gunadarma tahu siapa yang bertarung di pihaknya, tiba-tiba saja bayangan itu sudah menghilang dalam kegelapan malam. Bahkan pembunuh bermata sebelah yang terluka pun sudah tidak ada di tempatnya. Gunadarma berdiri sendirian di antara tumpukan batu-batu kubus dan arca-arca setengah jadi. Siapa orang itu? Luar biasa ilmunya. Cepat sekali gerakannya. Tak bisa kuikuti dengan pandangan mata. Pasti dia bukan pendekar sembarangan. Dan jelas, dia berada di pihakku. Tapi, siapa dia? Tiba-tiba saja dia hadir bagaikan siluman dan menghilang bagaikan makhluk halus. Aku jadi penasaran. Aku yakin, suatu saat, dia pasti akan muncul lagi. Tampaknya dia mempunyai kepentingan denganku. Busu Dandai baru saja akan tidur ketika istrinya membangunkannya. Buru-buru dia menyambar pakaian dan berlari-lari kecil ke ruangan pendopo. Dan di sana pembunuh bayaran bermata sebelah tergeletak berlumuran darah. 2 orang prajurit jaga mengapitnya. Apa yang terjadi? Di mana teman-teman? Mereka kabur, Tuan Busu. Kami gagal. Lalu, mengapa kamu datang kemari? Hah? Goblok! Bagaimana kalau sampai ada orang mengikutimu? Bukankah kamu sudah berjanji akan menjaga rahasia ini? Hah? Ampun, Tuan Busu. Aduh. Ceroboh sekali orang ini. Mayatnya harus segera disingkirkan. Tapi kegagalan ini harus ditebus. Aku tidak ingin ada 2 orang pembunuh yang bekerja untukku berkeliaran di mana-mana. Mereka juga harus dilenyapkan dari muka bumi. Prajurit, siap. Panggil Kumbada kemari. Cepat! Baik, Tuan. Dan ini, mayat ini segera singkirkan. Jangan sampai ada yang melihat. Jangan sampai ada yang tahu. Mengerti? Baik, Tuan. Ayo. Gagal kita, Kang. Untung kita bisa segera menyelamatkan diri. Kalau tidak ada pendekar aneh yang datang menolong, pasti Gunadarma sudah bisa kita binasakan. Iya, Kang. Hebat sekali orang itu. Sekali gebrak kita sudah roboh. Siapa orang itu? Apa hubungannya dengan Gunadarma? Sudahlah. Yang penting kita selamat. Dan ingat, jangan sekali-sekali kita berani kembali ke rumah Tuanku Busu Dandai. Kalau kembali ke sana,
kita bisa dibunuh, Kang. Iya, sebaiknya tidak usah. Kita sembunyi saja. Kakang, kayaknya gubuk ini cukup aman. Untuk sementara kita bisa tinggal di sini. Ya, sayang sekali. Tapi sudahlah. Mungkin bukan rezeki kita. Kang, shh. Aku sepertinya mendengar suara langkah-langkah orang. Ya. Jangan-jangan ada yang membutuhkan kita. Jangan-jangan orang suruhan Tuanku Busuk Dandai mengikuti kita. Tapi mungkin bukan orang, Kang. Langkah-langkahnya berat sekali. Iya, mungkin saja binatang, kerbau atau sapi-sapi liar. Dua orang pembunuh bayaran yang tengah menyembunyikan diri itu terkejut bagaikan disambar geledek. Tiba-tiba saja seorang bertubuh tinggi besar mirip raksasa sudah berdiri di hadapan mereka. Dialah Kumbanda. Tuan Kumbanda? Tuan disuruh Tuanku Busuk Dandai. Iya, aku disuruh melenyapkan kalian berdua dari muka bumi ini. Kumbanda tidak membutuhkan waktu lama untuk membinasakan dua orang pegundal Busuk Dandai yang gagal menjalankan tugas rahasia itu. Dengan kekuatannya yang besar, dia pukul kepala salah seorang di antara mereka. Kemudian temannya mendapat giliran, lehernya dicekik dan dipuntir hingga patah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Cundrik Mataram. Sampai jumpa.